Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di video kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan budaya di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Manusia tercipta dengan aneka ragam ras, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Salah satu perbedaan paling menonjol dalam kehidupan sosial masyarakat yakni berkembangnya berbagai macam budaya. Perbedaan tersebut bersumber dari pola interaksi sosial yang kemudian menjadi budaya di masing-masing individu maupun kelompok masyarakat. Sebuah perilaku yang berkembang di suatu daerah tertentu bisa jadi kurang baik, bahkan dianggap keliru jika diterapkan di daerah lain. Hal ini juga berlaku pada kearifan yang membudaya di masing-masing suku, agama, maupun identitas lainnya yang melekat di masyarakat. Namun tak jarang meskipun berbeda agama, suku, maupun profesi, tetapi memiliki kesamaan dalam hal pola sosialisasi karena interaksi dilakukan bersama-sama di sebuah kelompok pemukiman tertentu. Kesamaan dimaksud terjadi secara alamiah dan menjadi budaya yang berkembang. Banyak hal mencolok yang membedakan antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, terutama yang berkembang di masing-masing negara. Kita semua tahu Indonesia memiliki budaya sendiri yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sebuah norma. Dan yang tidak menjalankan norma tersebut dianggap melakukan kekeliruan, bahkan tak jarang sebuah norma berfungsi sebagai instrumen penilaian terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh seorang individu. Jika mengamati masing-masing negara di dunia, sangat mudah ditemukan perbedaan mencolok, khususnya perilaku yang berkembang pada setiap warga negara. Sebuah perilaku yang dianggap keliru oleh umumnya masyarakat Indonesia belum tentu berlaku sama jika dipraktekkan di negara lain. Kali ini kita akan mengulas 5 perbedaan antara Indonesia dengan beberapa negara di dunia, khususnya di Eropa maupun Amerika. Yang pertama, sapaan orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Masyarakat Indonesia umumnya menyematkan atribut penghormatan dari yang muda kepada yang lebih tua, seperti menyapa dengan panggilan abang, kakak, ibu, bapak, om, tante, meskipun tidak ada hubungan darah antar orang yang berinteraksi tersebut. Namun sapaan tersebut sudah menjadi norma sebagai bentuk penghormatan dari yang muda kepada yang lebih tua. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian besar masyarakat di Amerika maupun Eropa. Menjadi pemandangan yang lazim antar individu menyapa yang lebih tua cukup dengan nama saja. Hal ini tidak lantas dianggap tidak sopan karena warga di wilayah tersebut memiliki standar yang berbeda dalam memberikan penghormatan kepada orang lain. Penggunaan panggilan Mr., Mrs. digunakan untuk kepentingan administrasi saat menuliskan identitas seseorang maupun antara guru dan murid di sekolah. Berbeda halnya jika terjadi di Indonesia. Seseorang yang tidak menyertakan atribut dimaksud dianggap tidak sopan, bahkan dianggap kurang ajar. Selanjutnya yang kedua, penggunaan tangan kiri. Saat pembelajaran di sekolah maupun dalam keseharian, jika ingin mengajukan pertanyaan atau mengajukan instruksi, harus mengacungkan tangan kanan sebagai tata krama yang dibenarkan. Penggunaan tangan kiri dianggap keliru dan tidak sopan. Tangan kiri dianggap tidak pantas digunakan dalam kondisi tersebut dan identik dengan penggunaan untuk aktivitas yang dianggap kotor. Begitu pula saat menunjukkan sebuah objek tertentu seperti lokasi, benda, dan objek lainnya kepada orang lain. Apalagi saat menikmati hidangan, meskipun menggunakan sendok tidak dibenarkan menggunakan tangan kiri. Kemudian dalam memberi maupun menerima sebuah barang dari orang lain juga harus menggunakan tangan kiri. Standarisasi perilaku tersebut relatif tidak menjadi persoalan serius di Barat. Penggunaan tangan kiri bukanlah sesuatu yang patut dipersoalkan. Menggunakan tangan apapun termasuk tangan kiri tetap dibenarkan dan merupakan hal yang lazim. Selanjutnya yang ketiga, menunjuk dengan bibir. Menunjuk benda, orang, atau tempat memang bukan jadi hal yang tabu atau aneh dilakukan. Gestur menunjuk biasanya memang dilakukan dengan menggunakan jari telunjuk. Meskipun begitu, ada berbagai cara menunjuk yang dilakukan sesuai dengan budaya dan kebiasaan di masing-masing daerah. Misalnya saja masyarakat Jawa dan tradisi di pesantren menunjuk dengan ibu jari agar lebih sopan. Jika biasanya menunjuk dilakukan dengan jari tangan, berbeda dengan Nicaragua. Di negara ini menunjuk dilakukan dengan menggunakan bibir. Bibir mereka dikerutkan seperti sedang melakukan duck face dan diarahkan ke benda, lokasi, atau orang yang dimaksud.
Tak mesti berkerut seperti Dutch face, terkadang mereka mengarahkan bibir ke depan atau ke tujuan yang dimaksud. Ini dilakukan untuk menunjuk hal-hal yang berada di dekat jangkauan mereka sembari melakukan percakapan. Selanjutnya yang keempat, sikap guru saat mengajar. Tata krama dalam mengajar harus menjadi perhatian bagi seorang guru di Indonesia. Sambil duduk di atas meja atau di tempat-tempat selain kursi yang disediakan bukanlah menjadi masalah bagi seorang guru di beberapa negara Eropa atau Amerika di saat mengajar. Yang terpenting, suatu pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan mampu membangun suasana yang menyenangkan. Tidak demikian bagi guru di Indonesia. Seorang guru saat mengajar di sekolah di Indonesia, jika menyampaikan materi ajar sambil duduk di atas meja, yang bersangkutan akan dianggap kurang memenuhi standar kompetensi kepribadian sebagai seorang guru, bahkan dianggap memberikan pengaruh buruk kepada siswa. Kemudian yang kelima, seragam sekolah. Indonesia memiliki aturan yang jelas mengenai seragam, dari mulai taman kanak-kanak, bahkan hingga sekolah menengah atas. Aturan mengenai seragam dimaksud agar setiap anak setara tanpa ada perbedaan dari segi status sosial. Sementara di sekolah di Amerika tak memiliki aturan mengenai seragam. Siswanya dibebaskan mengenakan pakaian apapun selama itu sopan dan rapi. Demikian 5 perbedaan kebiasaan antara di Indonesia dan beberapa negara lainnya di dunia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung rasanya. Jadi peribahasa yang paling tepat ketika berbicara tentang budaya atau kebiasaan. Tata krama, norma, kesopanan, adat, dan budaya yang dianut atau dianggap baik dapat berbeda antara satu tempat dengan yang lain. Perbedaan budaya ini haruslah kita perhatikan dan pelajari sebelum melangkahkan kaki untuk berkunjung ke suatu tempat. Bukan hanya agar dapat membaur dengan cepat dan mudah dengan masyarakat sekitar, tetapi juga agar sesuai dengan norma masyarakat yang dianut. Budaya atau kebiasaan yang biasa kita gunakan di Indonesia bisa saja tidak sesuai dengan tempat yang kita tuju. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran sangat saya harapkan agar channel ini dapat berkembang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya.